Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, marak pengibaran bendera manga One Piece di sejumlah daerah. Pengibaran bendera berlambang bajak laut ini menuai polemik karena dinilai bentuk memecah belah bangsa dan di satu sisi ini merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini. Lantas apakah pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi pidana? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arief Maulana. Terima kasih Mas Arief Maulana sudah bergabung bersama Jawa TV. Ya, terima kasih Mas David. Ya Mas, selamat malam ya. Apakah pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI ke-80 sebagai bentuk memecah belah bangsa? Ya, saya pikir kita harus memahami bahwa hari ini masyarakat Indonesia itu sangat kreatif ya dalam menyampaikan kritik, pesan, keresahan ya sosial berkaitan dengan apa yang dihadapi masyarakat keseharian. Dan sebetulnya pengibaran bendera One Piece begitu ya, salah satu eh, ini manga yang sangat terkenal di Jepang, yang ini sebetulnya bendera yang menggambarkan atau menunjukkan simbol kebebasan, kemudian simbol yang kemudian menggambarkan persahabatan, keyakinan, bahkan juga dimaknai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, kekuasaan absolut dan juga penindasan. Jadi simbol ini menarik justru, kemudian kenapa dikibarkan oleh masyarakat, kenapa kemudian muncul simbol Jolly Roger ya, atau bendera One Piece ini di tengah eh, kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan saya pikir kalau kemudian ini adalah bentuk eh, tindakan pidana, ini nanti dulu ya. Kita harus kemudian melihat secara hati-hati. Dan saya kira berlebihan sekali kemudian ketika ini dikatakan sebagai upaya memecah belah bangsa, memecah belah persatuan, apalagi kemudian dikatakan ini bagian dari penghinaan terhadap simbol lambang negara begitu, atau kemudian makar ya. Karena saya melihat ini sebetulnya adalah bagian dari ekspresi ya dari warga negara, keresahan sosial warga negara yang kemudian dimanifestasikan, ditunjukkan, disampaikan melalui simbol budaya populer. Jadi lebih ekspresif dan tidak konvensional. Ya, Mas, seberapa mengkhawatirkannya bendera One Piece ini sampai-sampai pemerintah mengeluarkan pernyataan akan menindak orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini? Gimana tanggapannya, Mas? Ya. Justru saya malah khawatir terhadap respon pemerintah ya menyikapi eh, ekspresi masyarakat ya yang kemudian mengibarkan bendera One Piece itu sangat berlebihan, bahkan kemudian menempatkannya dalam sudut pandang kejahatan sebagai sebuah tindak pidana. Perlu digarisbawahi bahwa penyampaian pikiran, ekspresi itu adalah hak konstitusional warga negara yang itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, bahkan juga dalam standar hukum internasional yang mana diatur di dalam Konvenan Hak Sipil Politik, yang itu juga sudah diratifikasi oleh Indonesia, itu juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pikiran dan juga ekspresinya. Dan saya kira sekali lagi bahwa bendera One Piece ini bentuk ekspresi masyarakat, kritik sosial, dan ungkapan keresahan masyarakat terkait dengan situasi di Indonesia. Saya menangkapnya begitu, dan saya berharap sebetulnya pemerintah Republik Indonesia, ya para pimpinan kita di DPR RI, kemudian para pemerintah, termasuk juga para menterinya, itu justru melihat sudut pandang ini, ya, melihat bahwa ini kritik masyarakat, ini keresahan masyarakat yang mestinya ditangkap, ya,
masyarakat perlu kemudian didengar apa masalahnya sampai kemudian muncul ekspresi seperti ini. Bukan kemudian justru tiba-tiba langsung dianggap sebagai kejahatan. Saya kira keliru kalau kemudian sudut pandangnya begitu dan justru menggambarkan bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang takut terhadap kritik, anti terhadap kritik dan gagal kemudian menangkap suara dan juga ekspresi masyarakat yang mestinya itu bisa disalurkan justru oleh para anggota DPR, oleh wakil-wakil rakyat. Ya, apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mempidanakan orang yang mengibarkan bendera One Piece ini, Mas? Iya, kalau kita perhatikan beberapa statement dari para pejabat publik, begitu arahnya kan memang menganggap bahwa pengibaran bendera One Piece di bawah bendera merah putih itu sebagai pelanggaran hukum. Dan yang disebut adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan, atau mungkin terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai makar. Saya melihat jauh sekali begitu ya, ketika kemudian dianggap bahwa pengibaran bendera One Piece itu sebagai tindakan menghina simbol negara atau kemudian tindakan makar. Karena kalau kita apalagi bicara makar ya, makar itu sangat serius. Ini upaya untuk menggulingkan pemerintahan, kemudian menyerang presiden, wakil presiden, dan juga memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita bicara di dalam undang-undang terkait dengan bendera dan juga lambang negara, ini juga yang dimaksud menghina bendera dan lambang negara itu ada di pasal 24 dan juga junto di pasal 66 undang-undang tersebut ya. Dan mengibarkan bendera One Piece saya kira tidak masuk unsur berupaya memiliki niat buruk begitu ya. Niat buruk untuk merendahkan ya, menodai, menghina kehormatan bendera Indonesia, saya kira tidak seburuk itu ya. Dan justru kemudian yang ingin disampaikan oleh masyarakat, sekali lagi, ini bentuk ungkapan ekspresi populer dari masyarakat kita. Dan saya kira karena manga ini kebanyakan penyukanya adalah anak-anak muda, ini justru adalah pesan dari anak-anak muda Indonesia, harapan bangsa di masa depan, bahwa ada yang salah di dalam pengelolaan negara ini. Ada yang perlu kemudian diperbaiki dari negara ini, apalagi ketika kita mau memperingati hari kemerdekaan ke-80 di beberapa hari ke depan, begitu ya. Saya kira kalau kita bicara pasal-pasal pidana, ya ini tidak masuk. Nah, tapi yang kemudian mengkhawatirkan adalah justru sudah ada tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan mengarah kepada kriminalisasi terhadap warga yang mengekspresikan keresahannya, ya, dengan adanya penyitaan bendera, misalkan di Tuban gitu ya, Jawa Timur, atau misalkan penghapusan gambar-gambar ya terkait dengan bendera One Piece gitu di Sragen. Nah, dan itu didatangi langsung oleh aparat penegak hukum, bahkan juga Tentara Nasional Indonesia dan aparat-aparat pemerintahan seperti lurah begitu ya. Yang saya pikir ini berlebihan dan harapannya ini tidak terjadi di berbagai tempat yang lain begitu ya. Karena sekali lagi ini bukan tindak pidana ya. Ini ekspresi keresahan sosial warga, masyarakat yang mestinya ditangkap oleh pemerintah. Esensinya itu apa? Kenapa masyarakat kemudian merasa ada persoalan di dalam bangsa ini? Nah, ini yang perlu ditangkap ya oleh pemerintah dan DPR. Baik, terima kasih Mas Arief Maulana untuk informasi dan waktunya.
Baik, Mas David. Baik, terima kasih Wakil Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Terima kasih sekali, Mas.